Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama terhadap terdakwa Ferdy Sambo. Sidang banding yang digelar hari ini justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Februari lalu yang memvonis Ferdy Sambo dengan hukuman mati. 5 orang hakim tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan putusan tingkat pertama terhadap terpidana mati Ferdy Sambo. Majelis Hakim menilai Ferdy Sambo terbukti secara sah melakukan tindak pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Mengadili 1. Menerima permohonan banding dari terdakwa Ferdy Sambo SH MH dan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Kedua, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 796/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tertanggal 13 Februari 2023 yang dipintakan banding tersebut. Ketiga, menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Keempat, membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 April 2023 oleh Singgih Budi Prakoso, Sarjana Hukum Master Hukum sebagai Hakim Ketua. Ketua Majelis Hakim Singgih Budi Prakoso dalam sidang pembacaan vonis menetapkan agar terpidana Ferdy Sambo tetap berada di dalam tahanan hingga vonis mati berkekuatan hukum tetap. Apa yang kita saksikan bersama, kita menuntut keadilan material. Kita telah memenuhi melalui 5 orang majelis, wakil Tuhan di dunia. Sangat senang sekali. Doa harapan kita, harapan kami. Keadilan itu tetap ada. Nanti kita lihat kembali sidang berikutnya makin ada, tetapi kami komunikasi tadi dengan keluarga besar Yosua almarhum, Pak Samuel, dia mendoakan ini harapan dikuatkan. Namun, meski vonis banding dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan hukuman mati pada Ferdy Sambo, suami dari Putri Chandrawati ini masih bisa mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ia diberi batasan waktu selama 14 hari untuk melakukan kasasi. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Tim TV One mengabarkan. Ya, sementara itu pemirsa, seperti kita ketahui bahwa keputusan menolak banding dari Ferdy Sambo, bukan hanya Ferdy Sambo, tapi untuk Putri Chandrawati pun hakim sudah menjatuhkan hukuman 20 tahun penjara terhadap Putri Chandrawati. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan keputusan banding hari ini pun menguatkan putusan sebelumnya atau banding ditolak. Menerima permintaan banding penasihat hukum terdakwa dan penuntut umum tersebut. 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 791/PIB/2022/PN Jakarta Selatan tanggal 13 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut. 3. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 4. Menetapkan lamanya terdakwa selama penangkapan dan penahanan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Membebani terdakwa membayar biaya perkara pada tindak banding sebesar Rp5.000. Ya, tidak hanya Sambo,
Putri Chandrawati. Sementara itu informasi yang terbaru untuk Riki Rizal juga bandingnya ditolak. Tapi Anda juga mengingatkan lagi untuk saya, pemirsa TV One, bahwa kita jangan melupakan dulu ini kasus Verdi Sambo. Selain banding, ada upaya hukum lanjutan yang masih dilakukan, bisa dilakukan olehnya. Meskipun banding ditolak, masih ada kasasi atau mungkin juga ada PK, pemirsa. Tapi malam hari ini saya akan ajak Anda untuk melihat sesuai dengan judul saya, ketika banding ditolak, apakah memang Sambo sudah kalah telak atau masih ada upaya hukum lainnya? Lantas kenapa ya banyak masyarakat yang masih meragukan bahwa akhirnya nanti Verdi Sambo akan dieksekusi atau tidak? Itu akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Bang Saur Siagian sudah bersama dengan saya. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Caca. Bang Saur, berikan komentar dulu, ini puas tidak dengan hakim akhirnya berani juga ya untuk menolak banding Sambo bahkan juga Putri Chandrawati, juga Riki Rizal nih. Iya, kalau kita memaknai putusan pengadilan itu kan demi keadilan 3 aspek Mbak Caca. Jadi dia menimbang mulai dari konstruksi dakwaan dari jaksa penuntut umum, kemudian juga saksi-saksi yang diajukan, kemudian ada pledoi pembelaan, kemudian daripada pihak, kemudian menjawab, kemudian hakim memutus demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Mbak Caca. Yang tadi Mbak Caca, Verdi Sambo kemudian hukuman mati, sama menguatkan putusan pengadilan negeri, kemudian Putri sama menguatkan putusan pengadilan negeri 20 tahun dan juga Riki Rizal 13 tahun. Artinya Mbak Caca, ini keadilan bukan saja kepada korban dalam hal ini keluarga Yosua atau Yosua, tetapi juga kepada pelaku dan juga manfaatnya kepada masyarakat. Jadi ini yang menurut makna daripada demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi sebenarnya nggak bisa kita bilang menang kalah sesungguhnya. Konteks seperti kita katakanlah main bola misalnya. Tetapi ini pengadilan tinggi ini kenapa putusan ini jadi bagus Mbak Caca? Karena pengadilan majelis, hakim pengadilan tinggi kemudian memeriksa lagi fakta-fakta. Apa yang diputuskan oleh majelis pengadilan negeri. Ternyata menurut majelis pengadilan tinggi yang ada 5 bahkan majelisnya, kalau di pengadilan negeri hanya 3, tapi ditambah supaya bobot keadilannya itu barangkali lebih kaya. Ternyata putusan pengadilan negeri itu tidak sesuai dengan fakta-fakta, makanya mereka putuskan sama dengan permohonannya itu kemudian dikuatkan. Oke, mungkin kita agar bergerak sedikit ya, karena ada perkataan dari hakim ketika membacakan keputusan untuk terkait Putri Chandrawati, menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh majelis tingkat pertama disetujui oleh Majelis Pengadilan Tinggi DKI bukan karena desakan publik. Nah, berarti hakim pada saat itu juga memang seakan-akan menjelaskan lagi bahwa putusan banding ini tetap dengan putusan sebelumnya tanpa ada desakan publik. Seperti itu Kak Bang? Karena memang versinya Putri dia dihukum karena desakan publik. Nanti ditahan dulu Bang, kita ada kabar terkini berikut ini dia. Saksikan kabar terkini dipersembahkan oleh Andalan anak muda juga dong. Rahasia sukses pasti pakai Rose Brand. Selamat malam, Anda menyaksikan kabar terkini pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Yohanes Leonardo yang melaporkan langsung dari Pengadilan Tinggi DKI Jakarta di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, di mana saat ini Majelis Hakim kembali melanjutkan sidang pembacaan putusan banding terhadap terdakwa atas nama Kuat Ma'ruf yang sempat diskors menjelang buka puasa tadi, dan di mana sebelumnya Majelis Hakim telah menolak banding yang diajukan oleh Verdi Sambo yang sempat mempermasalahkan vonis mati, padahal sempat dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan kurungan penjara seumur hidup. Kemudian Majelis Hakim menyanggah bahwa hukuman ini telah sesuai karena hukuman mati masih berlaku di Indonesia dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang mana tidak ada perbedaan tentang boleh atau tidaknya menjatuhkan hukuman pidana mati, jadi tidak perlu dibahas dalam persidangan. Kemudian juga untuk memori banding dari Putri Chandrawati juga ditolak karena sempat mempermasalahkan tidak ada hal meringankan dalam vonis hukuman 20 tahun penjara yang diterimanya, dan ini disangka juga oleh Majelis Hakim karena memang tidak ada putusan atau hal yang meringankan dalam vonis untuk Putri Chandrawati dan sesuai dengan pasal 340 KUHP.
Kemudian untuk memori banding Ricky Rizal juga ditolak oleh majelis hakim yang sempat mempermasalahkan latar belakang marga Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang sama dengan korban yakni Huta Barat. Namun lagi-lagi majelis hakim menyanggah dengan mengatakan bahwa peran RR telah sesuai dengan dakwaan yang diberikan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di mana memang seperti kita ketahui Verdi Sambo sempat dituntut seumur hidup sebelum akhirnya divonis mati dan kini bandingnya telah ditolak oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Demikian kabar terkini, kembali ke studio.